Shalom adik-adik. Kita berjumpa lagi di ibadah kita kali ini ya Kak. Iya Kak. Bersama Kak Desi, Kak Deni, dan Kak Topper. Gimana Kak Topper kabarnya? Puji Tuhan ya Kak, baik semua. Nah adik-adik di rumah pastinya baik ya. Semua dalam lindungan Tuhan. Nah kita mau mulai nih ibadah kita, ibadah online kita ya. Nah adik-adik sudah siap di rumah? Kalau sudah siap, yuk kita mau mengangkat satu pujian, Saatku Menyembahmu. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Bapa di dalam hidup kami Bapa, buat penyertaanmu Bapa sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami mau memuji, memuliakan namamu Bapa. Mari Engkau pimpin kami Tuhan, pimpin ibadah ini Bapa dari awal sampai akhir Bapa. Biarlah Tuhan selalu hadir Tuhan di dalam hidup kami. Kau hadir Tuhan di dalam hidup anak-anak kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Mari kiranya Engkau Tuhan yang selalu menjaga mereka Tuhan, Engkau yang menutup bungkus mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik masih semangat ya? Nah, yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan pujian Terima Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah
masih semangat kan? Masih semangat dong. Pasti semangat. Nah, kita mau angkat satu pujian lagi dengan Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik harus berdiri ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Amin. Amin. Kak, tadi kita udah pujian ya Kak? Udah pujian. Kita sudah penyembahan juga. Iya, kita sudah penyembahan. Sekarang kita mau ngapain ya Kak? Kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian dulu Kak. Judul berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Bapa, tiada ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu. Sebelum ku mengatakannya, seperti burung di udara Kau pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku, aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bapa, tiada ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu. Sebelum ku mengatakannya, seperti burung di udara Kau pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku, aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Mari adik-adik, kita sebelum belajar tentang firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini.
Kami telah memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Hanya Tuhan yang ditinggikan, hanya Tuhan yang kami muliakan. Tuhan, ajar kami untuk selalu dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap melakukan apa yang Engkau firmankan Tuhan. Urapi kami ya Bapa, berikan urapan-Mu yang baru setiap kami belajar tentang firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Nah, adik-adik, di depan kakak sini udah ada nih, kelihatan gak ya? Ini ada banyak sekali, apa ya? Ini ada beberapa uang, warnanya merah. Waduh, berarti nilainya yang besar dong ya. Adik-adik berpikir tentang apa ya kalau punya uang sebanyak ini? Nah, nanti kita akan bahas tentang ini. Judul firman kita hari ini adalah tidak memegahkan diri. Tidak memegahkan diri. Kak, aku nggak tahu apa sih arti memegahkan itu. Adik-adik kelas balita mungkin tidak tahu ya. Nanti mungkin bisa bertanya sama mama papanya ya, kalau memang dari kakak penjelasannya kurang mengerti. Nah, kalau adik kelas pratama tidak memegahkan diri itu sama saja tidak memuji diri. Nah, kalau kita berkata memegahkan itu bisa jadi kita ada persamaannya dengan memuji. Kalau untuk Tuhan, memegahkan diri itu bagus ya. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu namanya memegahkan Tuhan. Itu sangat baik dan harus adik-adik lakukan. Terlebih dalam setiap kali ibadah ataupun ketika adik-adik bercerita kepada teman. Kalau tentang Tuhan itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja memegahkan Tuhan. Misalkan adik-adik cerita ke temannya, cerita tentang Tuhan begini. Tuhan itu baik loh, selalu memberkati aku. Tuhan itu selalu memberi kesehatan kepada aku. Tuhan itu selalu melakukan yang terbaik untuk aku. Itu boleh seperti itu. Nah, kalau memegahkan diri untuk adik-adik sendiri, untuk diri kita sendiri, itu sangat disalahkan oleh Tuhan. Karena apa? Di situ terdapat kesombongan atau keangkuhan. Nah, sebelum kita bahas tentang memegahkan diri kita sendiri, kita buka Alkitabnya ya. Kita buka Alkitabnya di Yakobus 4 ayat 16. Yakobus 4 ayat 16. Adik kelas balita, kelas batita dibantu ya sama kakaknya mungkin atau mamanya atau papanya. Yakobus 4 ayat 16. Nah, di sini kakak mau minta bantuan nih sama Kak Desi yang tadi udah mimpin pujian ya. Nah, Kak Desi silakan. Di Yakobus 4 ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah kan, memegahkan diri itu adalah salah. Kak, kok tadi ada bahasa congkak sih? Nah, congkak itu sama dengan sombong. Berarti kan sombong itu salah menurut siapa? Menurut firman Tuhan. Siapa di sini yang bilang kalau congkak itu atau sombong itu benar? Berarti dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Oke. Nah, ketika adik-adik mempunyai segala sesuatu atau mempunyai banyak uang seperti ini, ya, kakak akan ajak adik-adik berpikir, ya. Nih di sini kakak punya uang banyak sekali. Nah, uang ini tentunya bukan milik adik-adik, tetapi milik orang tua. Contohnya milik orang tua ya. Oke? Nah, di sini ada tempat di mana adik-adik akan meminta sesuatu. Meminta sesuatu, membeli sesuatu dengan uang. Karena di sini orang tua adik-adik, kita contohkan orang tuanya itu punya banyak sekali uang. Oke? Nah, di sini kakaknya, adiknya berbicara seperti ini. Mama, aku mau beli mainan.
mamanya mungkin awalnya melarang ya, karena mainan itu belum perlu. Tapi adik-adik merengek, "Mama, pokoknya aku mau mainan." Nah, karena mamanya tidak mau melihat anaknya itu nangis atau seperti membuat keributan, jadi mamanya kasih. "Ya udah nak, mama kasih ya kamu buat beli mainan." Nih, dikasih uangnya. Seneng nggak? Seneng, pastinya seneng kan? Pastinya seneng, ya kan? Ketika adik-adik membeli mainan, di manakah adik-adik memegahkan diri tersebut? Ketika adik-adik punya mainan, lalu berkumpul bersama teman-temannya, di situ mungkin adik-adik merasa, aku mampu beli mainan yang bagus dibandingkan teman-teman yang lain. Wah, itu nggak boleh ya. Itu sudah memegahkan diri atau sombong. Nah, oke. Adiknya dibelikan mainan oleh mamanya. Uangnya masih banyak? Masih. Datang kakaknya. "Mama, adek juga dibeliin, kakak juga dong. Kakak juga kan mau mainan Barbie." Kakaknya nih perempuan, adiknya laki-laki ya. Nah, ceritanya kakaknya menangis juga karena dilarang mamanya pertamanya. Karena mamanya tidak mau ada ribut di rumah, akhirnya mamanya mengabulkan permintaan kakaknya. "Ya sudah, mama kasih deh. Nih buat kakak, beli boneka." Seneng nggak? Seneng, bahagia, bahagia, ya. Nah, di saat kakaknya berkumpul sama temannya, dibawalah apa yang dibelinya itu. Melihat teman-temannya tidak punya, dia merasa hebat, merasa mamahnya mampu atau papahnya mampu. Jadi di situ dia menggunakan kesombongannya atau dia memegahkan dirinya. Lalu datanglah adiknya, udah bosen nih sama mainannya, sudah dibeli ceritanya mainannya ya. Nah, "Mama, aku mau sepatu yang bagus, yang nyala-nyala. Teman-teman aku belum punya." Misalkan pakai senjatanya nangis lagi. Mamanya nggak mau dengar lagi yang nangis-nangis seperti itu. Dikasih sama mamanya. "Nih, beli." Oke. Dibelilah. Seperti itu lagi, dibawa ke temannya. Sikapnya sombong lagi. Kakaknya juga minta lagi. "Mama, aku juga mau dong handphone yang baru, biar aku belajar online-nya lebih canggih seperti teman aku," misalkan. Dibeli lagi. "Nih, mama kasih." Karena beli handphone yang mahal ya, dia agak banyak gitu. Oke? Nah, seperti itu terus. Mamanya masih punya uang banyak nih. Tetapi kalau kita memegahkan diri kita dan Tuhan bilang itu salah, maka memegahkan diri itu tidak akan ada yang abadi. Ya, memegahkan diri itu tidak akan ada yang abadi. Tapi kalau kita memegahkan Tuhan, itu selamanya akan ada di dalam hati kita dan kita memperoleh kedamaian. Nah, benar nggak sih Kak, memegahkan diri itu tidak akan ada yang abadi? Oke, misalkan adik-adik sudah membeli mainan semuanya ya, sudah membeli mainan semuanya. Oke, sudah habis uangnya, sudah kosong, mainannya sudah dibeli, sudah berbentuk barang. Oke, ya, uang mamanya masih ada. Nah, adik-adik ceritanya masih ada kesombongan nih. Biarin uang mama aku masih ada, aku masih bisa beli yang lain lagi. Tapi ingat, suatu ketika kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di depan. Mungkin sekarang kita melihat uang orang tua kita banyak, ya. Tetapi ada kalanya Tuhan itu akan mengambil semuanya dari kita. Oke? Tuhan akan mengambil semuanya dari kita. Bagaimana caranya? Kita tidak tahu. Kalau kita tahu mungkin kita akan berjaga-jaga ya. Bagaimana caranya Tuhan mengambil? Aku nggak percaya Kak. Nggak percaya, oke.
adik-adik semua bingung. Nah, apa perasaan adik-adik sekarang? Sedih? Susah? Iya, seperti itu. Oke. Akibat dari semua ini karena ketika apa yang adik-adik punya, adik-adik merasa membanggakan diri dan lupa siapa yang telah memberikan semuanya itu kepada adik-adik semua. Nah, dari membanggakan diri itu, kita tidak boleh menganggap diri kita itu hebat. Misalkan kita seorang ketua kelas, kita ngerasa diri kita pemimpin. Hai kamu teman-teman di kelas, aku nih ketua kelas, aku yang berkuasa, kamu harus ikut aku. Ih, nggak boleh kayak gitu, ya. Ketua kelas itu hanya memimpin, bukan berarti berkuasa atas teman-temannya dan teman-temannya harus mengikuti. Tetapi harus menjadi ketua kelas yang mau mendengarkan teman-temannya, ya. Nah, misalkan kekayaan. Lihat aja aku punya rumah yang mewah, aku punya mobil lah, aku lihat mamaku uangnya banyak tuh disimpan di kotak-kotak. Aku bisa beli apa aja. Tapi lihat, seperti tadi, ketika adik-adik semuanya habis, tidak bisa apa-apa. Oke? Nah, oke, baik adik-adik, untuk pesan hari ini ya, dari pelajaran firman Tuhan hari ini. Nah, ketika adik-adik mempunyai sesuatu atau merasa mampu mempunyai sesuatu, adik-adik sekiranya tidak memegahkan diri ya, agar sesuatu yang kalian punya itu tidak lenyap begitu saja. Nah, kita kembali kepada Tuhan. Apa yang kita punya itu pada dasarnya itu adalah pemberian dari Tuhan. Itu adalah kasihnya Tuhan kepada kita. Jadi kita harus tetap bersyukur, tetap rendah hati ya, biar kita dapat menikmati itu berkat Tuhan itu lagi dan lagi setiap hari. Oke. Nah, untuk pertanyaan untuk hari ini, oke. Tadi kan contohnya ada uang 100.000 ya yang warna merah. Nah, untuk pertanyaan untuk kuis atau challenge hari ini, jika adik-adik mempunyai uang 2.000 ya, kecil kan nilainya 2.000, apa yang akan adik-adik lakukan? Ya, jika adik-adik mempunyai uang 2.000, apa yang akan adik-adik lakukan? Misalkan, ataukah adik-adik membeli jajan, ataukah mungkin bisa juga adik-adik berbagi? Kakak akan tantang kalian untuk hal ini ya. Dengan uang 2.000, adik-adik mau melakukan sesuatu apa yang nantinya dinilai oleh Tuhan tuh baik. Oke? Nah, setelah adik-adik melakukan sesuatu itu, kirim kegiatan adik-adik tersebut ya. Adik-adik melakukan apa? Mau dalam bentuk foto atau video boleh kirim ke nomor yang ada di bawah ini. Oke. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan ya Kak. Iya Kak. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu apa ya Kak? Kita mau tutup udah kita mau angkat. Sudah ya Kak. Iya, kita mau angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti
kasih Tuhan untuk kasih setianya Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuji Engkau, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami dalam kehidupan kami seminggu ke depan. Biar Tuhan memberikan kesehatan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.